Halo teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas materi yang sangat menarik mengenai free rider dalam barang publik. Materi akan dikemas melalui video berikut ini yang akan memudahkan teman-teman untuk memahaminya dengan baik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomika Publik yang diampu oleh Bapak Bambang Suprayitno, SE MSc. Sebelum lanjut ke dalam pembahasan materi, alangkah baiknya kita kenalan dulu yuk dengan anggota kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri Astri Amelia, ada Federova Anggi Kesuma, ada Alika Anggitia Putri, ada Mega Nur Aisyah Sendari, dan Eni Hajar Musarofah. Langsung saja kita ulik materinya tentang free rider problem pada video berikut ini. Indonesia merupakan salah satu negara terbesar di dunia yang memiliki 17.000 pulau dan 37 provinsi. Untuk menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya, infrastruktur yang dibutuhkan adalah jalan. Jalan raya merupakan jalan utama yang menghubungkan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang pengertian jalan, di mana jalan adalah suatu prasarana transportasi yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Biasanya jalan ini digunakan untuk lalu lintas kendaraan pribadi, angkutan umum, dan digunakan oleh masyarakat umum. Jalan raya dapat meningkatkan kegiatan ekonomi di suatu tempat karena membantu masyarakat untuk hidup dan mengirim barang lebih cepat ke suatu tujuan. Dengan jalan raya, masyarakat mengirimkan barang ke pasar lokal dan produk ekonomi dari suatu tempat dapat dijual ke pasar luar daerah. Jalan raya dapat diklasifikasikan sebagai barang publik. Barang publik merupakan barang yang bisa dikonsumsi oleh seseorang tanpa mengurangi kuantitas barang tersebut yang juga bisa dikonsumsi oleh orang lain. Dan ketika barang tersebut tersedia, maka tidak ada orang yang bisa mengecualikan individu lain dari menggunakan atau memanfaatkan barang publik tersebut. Lebih jelasnya, barang publik adalah barang yang bersifat non-rivalry dan non-excludability. Berikut akan dijelaskan tentang sifat barang publik dan mengapa jalan raya termasuk barang publik. Sifat pertama, barang publik adalah non-rivalry. Non-rivalry merupakan kondisi ketika suatu barang bisa dikonsumsi lebih dari satu orang tanpa mengurangi kuantitas barang yang dikonsumsi. Jalan raya termasuk dalam sifat barang publik non-rivalry karena penggunaan jalan raya oleh seseorang tidak akan mengurangi kuantitas jalan tersebut. Penggunaan jalan raya oleh seseorang juga tidak dapat mengurangi manfaat dari pengguna jalan lain. Pengguna jalan yang satu dengan pengguna jalan yang lain dapat menggunakan jalan dengan jumlah dan kualitas yang sama. Kita juga tidak dapat mengecualikan seseorang untuk memanfaatkan jalan. Hal ini berhubungan dengan sifat kedua barang publik, yaitu non-excludability. Non-excludability adalah tidak ada sifat eksklusif atau setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menggunakannya. Jalan raya memiliki sifat non-excludability. Artinya, ketika fasilitas telah tersedia, tidak ada yang bisa melarang orang lain untuk memanfaatkannya. Infrastruktur jalan raya merupakan barang publik yang dibangun oleh pemerintah Indonesia dan dibiayai oleh negara. Jalan raya dibangun dari pendapatan negara berupa pajak. Secara umum, pajak berarti pemungutan sebagian dari penghasilan seseorang
atau badan dengan jumlah tertentu menurut peraturan. Menurut pendapat Mardiasmo, pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebutlah yang digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. Pajak merupakan penghasilan negara yang digunakan untuk membiayai proses pembangunan negara. Pajak juga merupakan salah satu kunci kelancaran dan keberhasilan proses pembangunan dan kegiatan di segala bidang, termasuk sumber daya alam yang progresif dan dapat digunakan untuk pengeluaran negara untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Jalan raya adalah barang publik yang digunakan untuk umum yang disediakan oleh pemerintah dan dibiayai oleh negara. Karena dibiayai oleh negara, jalan raya bukanlah barang yang bebas untuk dikonsumsi. Sehingga individu yang menggunakan jalan raya perlu menyumbang terhadap penyediaan jalan tersebut. Tetapi terdapat individu yang tidak ingin menyumbang terhadap penyediaan jalan tersebut melalui pajak. Ada masyarakat yang masih menunggak pajak kendaraannya. Padahal masyarakat menikmati manfaat penyediaan infrastruktur jalan. Sesuai fenomena yang disebutkan, di mana masyarakat enggan membayar iuran atau pajak terhadap penyediaan barang publik, maka dapat disebut sebagai free rider. Sebenarnya, apa sih itu free rider? Free rider bisa dikatakan sebagai penumpang gelap, yang berarti dia yang menikmati tumpangannya merasakan keuntungan, tetapi tidak bersedia membayar atau berkontribusi dalam penyediaan barang publik. Jadi, free rider dalam konteks ini adalah pemilik kendaraan yang ikut memanfaatkan dan menggunakan infrastruktur jalan raya, tetapi tidak berkontribusi dalam pembayaran pajak kendaraan. Contoh kasus free rider terhadap kendaraan yaitu dalam tayangan berikut ini, di mana terdapat 30.000 kendaraan di Sukabumi, Jawa Barat dalam keadaan mati pajak dengan bukti STNK dan plat nomor kendaraan. Berita ini dikutip dari Kompas TV Sukabumi. Dalam razia ini, ratusan kendaraan pun tercatat tidak membayar pajak. Kepala Pusat Pengelolaan Pajak Daerah Wilayah Kota Sukabumi, Iwan Juanda mengungkapkan, sedikitnya 30.000 kendaraan bermotor tidak membayar pajak dari roda 2 dan roda 4 dari jumlah 119.000 surat pajak kendaraan yang dikeluarkan oleh Bapenda Kota Sukabumi. Selanjutnya, razia penunggakan pajak kendaraan juga dilakukan di Jalan Raya Hasyim Ashari, Cipondoh, Tangerang. Berita ini dikutip dari CNN Indonesia. Sejumlah pengendara motor yang terjaring razia Samsat Ciledug ini langsung diganjar membayar pajak kendaraan di lokasi. Tidak hanya roda 2, kendaraan roda 4 juga tidak luput dari razia. Berita lain bersumber dari Tribun Network Sulsel yang menyatakan jika Satlantas Polres Maros bekerja sama dengan Samsat Maros mengadakan operasi penertiban pajak kendaraan. Warga Bandung, Jawa Barat banyak yang menunggak pajak kendaraannya. Saat dirazia ditemukan banyak kendaraan yang masih menunggak pajak. Dana yang terkumpul dari denda dan pembayaran pajak sebesar 2 triliun. Jumlah kendaraan kurang lebih di Jawa Barat ini ada 24 juta, kurang lebih ya, 24 juta. Kemudian juga yang yang aktif itu kurang lebih 16 juta. Tapi yang taat membayar pajak itu kurang lebih sekitar 9,6. Masalah dalam kasus ini adalah pemilik kendaraan yang wajib pajak tidak mau membayar pajak, maka disebut sebagai free rider. Karena tidak berkontribusi dalam penyediaan barang publik khususnya infrastruktur jalan raya.
Freerider jika dibiarkan dapat menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain, masalah yang pertama dapat mengurangi pendapatan negara yang mengakibatkan pendapatan daerah juga berkurang dari sektor pajak kendaraan. Sehingga alokasi untuk pembangunan infrastruktur jalan menjadi terbatas yang mengakibatkan kualitas jalan menjadi buruk. Bahkan ada beberapa daerah yang jalannya masih jelek dan berlubang karena belum tersentuh pembangunan. Yang kedua, penerimaan negara tidak cukup untuk memenuhi seluruh pengeluaran negara dan menyebabkan negara harus melakukan pembiayaan. Salah satunya adalah utang. Jika dibiarkan, para freerider ini bisa menyebar dan menjadi lebih banyak karena mereka yang awalnya membayar pajak merasa tidak adil terhadap mereka yang tidak membayar pajak, tetapi masih bisa menggunakan jalan dan infrastruktur publik lainnya secara gratis. Agar permasalahan tersebut dapat teratasi, perlu ada jalan keluar atau solusi untuk masalah freerider. Masalah freerider akan memiliki jalan keluar ketika barang publik memiliki dua kondisi sebagai berikut. Yang pertama, dapat diketahui kurva permintaan individu terhadap barang publik. Yang kedua, barang publik tidak mudah untuk berpindah dari satu orang ke orang lain. Berdasarkan kasus penunggakan pajak kendaraan, maka dapat dicari jalan keluarnya. Karena barang publik yang diciptakan yaitu jalan raya memiliki dua syarat yang disyaratkan di atas. Yang utama dari jalan raya adalah jumlah pemilik kendaraan yang terdiri dari kendaraan pribadi dan kendaraan umum. Selain itu, masyarakat umum juga membutuhkan jalan raya. Pemerintah sebagai pihak yang berkepentingan harus dapat mendorong dan mengontrol masyarakat untuk berkontribusi dalam penyediaan barang publik. Salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan membuat regulasi atau kebijakan yang tegas terkait pembayaran pajak kendaraan dan sanksi terhadap kendaraan yang mati pajak. Sanksi ini berupa penghapusan STNK yang telah mati pajak selama 5 tahun. Dan di dalam waktu 2 tahun, pemilik kendaraan tidak segera menghidupkan kembali pajaknya, maka kendaraan akan dianggap bodong dan tidak diperkenankan untuk digunakan lagi. Pemerintah dapat bekerja sama dengan Satlantas untuk menerapkan kebijakan membayar pajak di tempat dilakukannya tindakan razia kendaraan mati pajak. Apabila tidak bisa membayar langsung di tempat, maka akan diberi surat cicilan membayar pajak. Hal ini dilakukan dalam upaya mengumpulkan optimalisasi penanganan tunggakan pajak kendaraan, sehingga pemerintah dan Satlantas dapat mengurangi jumlah kendaraan yang telat membayar pajaknya. Selanjutnya, kebijakan yang bisa diterapkan adalah melakukan pemutihan pajak. Pemutihan pajak merupakan program pemerintah untuk membantu pemilik kendaraan bermotor menuntaskan kewajibannya tanpa dikenakan denda keterlambatan. Selanjutnya, meningkatkan kepedulian dan rasa kepedulian terhadap sesama, sehingga secara tidak langsung dapat mengurangi freerider. Selanjutnya, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kesadaran membayar pajak agar masyarakat lebih patuh terhadap kewajibannya membayar pajak. Kemudian, pemerintah juga memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak, misalnya dengan layanan pembayaran online dan layanan mobile Samsat. Dan yang terakhir, pemerintah dapat memberikan keringanan atau potongan harga pajak kendaraan untuk memotivasi masyarakat agar segera membayar pajak kendaraan. Dengan begitu, problem freerider dapat dikurangi sehingga penerimaan negara dari sisi pajak dapat optimal dan penyediaan barang publik dapat dimaksimalkan, sehingga mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan negara yang lebih sejahtera. Itu tadi teman-teman pembahasan kita mengenai freerider problem dalam barang publik. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.